menceritakan tentang Hutch Mansell, seorang pensiunan militer yang sekarang bekerja sebagai salah satu staf di sebuah pabrik milik keluarga istrinya. Setelah masa pensiunnya, Hutch menjalani hari-hari yang membosankan. Setiap hari dijalani dengan kegiatan yang sama. Hutch menikah dengan seorang wanita bernama Becca yang bekerja sebagai agen real estate atau agen properti. Dari hasil pernikahan mereka lahirlah 2 orang anak yaitu Blake dan Sammy. Di usia pernikahan mereka sekarang jarang ada komunikasi antara dia dan istrinya. Apalagi dengan kesibukan mereka di kantor yang membuat hubungan suami istri menjadi lebih dingin. Di suatu malam, Hutch dibangunkan oleh suara yang datang dari lantai bawah. Dia pun mencoba memeriksa dari mana sumber suara itu datang. Dia mulai memeriksa dari kamar anak-anaknya, namun kedua anaknya berada di kamar mereka masing-masing. Kemudian dia pun pergi untuk memeriksa ke lantai bawah dengan perlahan, yang ternyata sumber suara berasal dari para perampok yang masuk ke dalam rumah Hutch pada malam itu. Awalnya, Hutch mencoba untuk menelepon polisi, namun aksinya diketahui salah satu perampok yang langsung menodongkan senjatanya ke kepalanya. Para perampok mulai menjara apa saja yang ada di rumah itu, mulai dari uang yang ada di meja sampai jam tangan milik Hutch. Di saat salah satu perampok mengambil arloji Hutch, dia memperhatikan tato yang ada di tangan si perampok. Si perampok ini juga menginginkan cincin pernikahan milik Hutch. Namun dari belakang, tiba-tiba saja Blake, anak laki-laki Hutch, menerjang dan menahan salah satu perampok. Awalnya Hutch ingin memukul para perampok itu dengan stik golf di tangannya. Namun entah apa yang membuatnya menghentikan aksinya dan berkata ke anaknya untuk melepaskan dan membiarkan para perampok itu. Let him go, son. What? Just shut up! Let's get out of here. Fucking house. What the fuck, Dad? Setelah kejadian itu, polisi pun datang ke tempat kejadian, yaitu rumah Hutch. Ternyata para perampok ini masuk ke rumah mereka dengan cara mengganjal pintu garasi dengan kotak pizza. Sebenarnya ada kekesalan dan penyesalan dalam diri Hutch, karena akibat keteledorannya ini hampir membahayakan nyawa seluruh keluarganya. Di malam itu, Hutch masih kepikiran dengan kejadian yang barusan terjadi. Hal ini mengganggu pikirannya sehingga malam itu dia tidak bisa tidur dan memilih untuk pindah ke lantai 1. Di pagi hari, Blake dengan luka lebam di wajahnya akibat pukulan dari perampok tadi malam berkata ke ayahnya. Blake berkata ke ayahnya kalau dia ingin mewawancarai ayahnya untuk tugas sejarah dikarenakan ayahnya yang seorang mantan pensiunan tentara. Namun, ayahnya berkata kalau dia cuma seorang auditor atau di dalam anggota militer, ayahnya ini seorang yang punya tugas sebagai pengelola catatan keuangan militer. Sehingga menurutnya kisah ini terlalu biasa saja. Ibunya pun menyarankan supaya Blake mewawancarai pamannya Charlie, seorang mantan tentara yang bertempur di medan perang. Have a good day, Hutch. You too. Di hari itu juga, tetangga mereka memamerkan mobil baru warisan ayahnya. Dia juga mengatakan kalau dia berharap rampok tadi malam masuk ke rumahnya sambil memperagakan gerakan tinju yang secara tidak langsung mengejek Hutch yang tidak berbuat apa-apa terhadap kejadian tadi malam. Sesampai di kantor pun berita tentang rumah Hutch yang dirampok ini sudah menyebar. Abang dari Becca, istrinya, menghampiri dia. Dia memperingatkan Hutch supaya lebih menjaga keluarganya terutama adiknya. Bahkan dia memberikan sebuah pistol untuk berjaga-jaga jika kejadian seperti ini terjadi lagi. Namun Hutch memilih untuk menyimpan pistol itu ke dalam kotak dan memasukkannya ke dalam freezer. Eddie, ayah Becca, menghampiri dia tentu saja untuk membahas apa yang terjadi tadi malam. Namun bukan hanya itu. Eddie juga membahas masalah keinginan Hutch yang ingin membeli perusahaan keluarga mereka. Namun harga yang diajukan Hutch masih belum sesuai dengan keinginan Eddie. Setelahnya di dalam ruangannya Hutch menyimpan sebuah radio jarak jauh. Di sana dia berbicara dengan seorang pria yang juga tahu tentang perampokan tadi malam. Dia menjelaskan bagaimana situasi tadi malam dan ternyata dia sudah menganalisa para perampok yang masuk ke rumahnya. Mulai dari perampok yang sebenarnya ketakutan dan putus asa, juga salah satu perampok yang memegang senjata adalah seorang wanita. Alasan Hutch tidak memukul perampok tadi malam karena dia tahu kalau senjata itu kosong. Pria di radio berkata supaya Hutch jangan melakukan hal bodoh terhadap hal ini dan berkata untuk dia melupakan kejadian ini. Now I know why you didn't do what you didn't do. Don't do nothing stupid. You hear me? Sepulang dari kantor, Hutch mengunjungi ayahnya di sebuah panti jompo. Ayahnya melihat kalau ada sesuatu yang mengganggu pikiran anaknya. Ayahnya berkata apakah dia sudah lupa dengan siapa mereka dulu sambil memperlihatkan sebuah foto masa kecil Hutch dengan saudara laki-lakinya.
Seperti biasa ketika kembali ke rumah, suasana rumah sangat dingin dan monoton. Hanya ada percakapan kecil antara Hutch dengan anak dan istrinya. Namun di malam itu, putri kecil Hutch kehilangan gelang kucing yang sebelumnya diletakkan di wadah tempat para perampok mengambil uang. Mendengar itu, raut wajah Hutch pun berubah, kemudian dia pergi meninggalkan keluarganya. Dia kembali ke tempat kediaman ayahnya. Di sana dia mengambil pistol, lencana FBI milik ayahnya dan beberapa uang cash. Ayahnya mengetahui hal ini, namun tampaknya dia bersikap biasa saja, seperti sudah terbiasa dengan anaknya yang memegang pistol. It's hurting me. A bit, child. Life is a bit. Call my job. Dia pergi ke beberapa tempat tato untuk mencari simbol tato yang sebelumnya dia lihat di lengan si perampok. Sampailah dia di sebuah tempat tato. Di saat dia menunjukkan lencana FBI, seorang pria menyadari kalau lencana itu sudah lama. Mendengar itu, para pria lain di tempat itu mulai berdiri dan mengelilingi Hutch. Namun Hutch tidak terlihat takut. Dia mengeluarkan uang yang dia pegang dan berkata kalau dia tidak mencari masalah dan hanya ingin mencari seseorang. Pria yang sebelumnya mengetahui lencana FBI, Hutch melihat sesuatu yang membuat dia terkejut. Sebuah tato bergambarkan kartu di lengan kirinya. Pria itu berdiri kemudian berkata, "Terima kasih atas jasamu." Sebuah kalimat yang biasa disampaikan untuk pensiunan veteran militer. Thank you for your service. Kemudian dia pergi meninggalkan ruangan itu dan mengunci pintu. Mereka yang tinggal di ruangan itu pun sadar kalau Hutch bukan orang yang sembarangan. Kemudian mereka bertanya apa yang bisa mereka bantu. Dia pun menunjukkan simbol yang ada di salah satu etalase toko. Dia bertanya di mana dia bisa menemukan orang yang punya tato ini. Sampailah Hutch di sebuah apartemen milik sepasang suami istri. Mereka lah yang merampok rumah Hutch pada malam itu. Tanpa banyak basi, Hutch langsung memukul pria botak itu dan meminta untuk mengembalikan arloji miliknya juga gelang putrinya. Itulah salah satu alasan Hutch marah dan mencari mereka karena mereka mengambil gelang milik putrinya. Hutch pun menghentikan aksinya ketika dia tahu kalau bayi pasangan ini sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ternyata keadaan bayi mereka yang menjadi alasan mereka merampok pada malam itu. Dia pun memilih pergi meninggalkan pasangan itu dan melampiaskan kekesalannya dengan cara memukul-mukul tembok di luar. Di malam itu, dia berencana kembali pulang dengan menaiki bus. Namun di tengah jalan, bus yang dinaikinya dihentikan oleh segerombolan pria mabuk dan kalau melihat dari gelagatnya, mereka seperti para gangster. Please, God, open that door. I've gotta be me. Entah apa yang ada di pikiran Hutch, dia malah meminta supaya supir turun dan mengunci pintu bus. Dia menantang seluruh gangster yang ada di bus dan berkata kalau dia akan menghabisi mereka satu persatu. Benar saja satu persatu para gangster dibuat kewalahan dan terluka. Ini adalah ledakan emosi yang disimpan Hutch selama ini. Dia juga melampiaskan emosi yang sebelumnya tidak bisa dikeluarkan ke para gangster yang bisa dibilang mengalami nasib sial pada malam itu. Salah satu gangster terluka di bagian tenggorokannya, namun Hutch yang gak tega membantu dia dengan cara menusukkan sebuah sedotan supaya si pria itu bisa bernapas kembali. Dia kembali ke rumah dengan penuh luka di tubuhnya. Ternyata selama ini istrinya khawatir dan menunggu dirinya. Becca terkejut ketika melihat Hutch pulang dengan seluruh luka di tubuhnya. Kemudian membersihkan luka dan memberikan perawatan ke bekas tusukan pisau yang melukai tubuh Hutch. Di momen itulah Hutch mengungkapkan isi hatinya, di mana dia rindu dengan istrinya dan juga membahas hubungan pernikahan mereka yang tidak baik-baik saja. Sementara itu di tempat lain kita diperkenalkan dengan bos mafia Rusia bernama Yulian. Di malam itu dia bertemu dengan beberapa rekan bisnis di bidang pengamanan yang disebut dengan The Object. Namun beberapa pemilik saham meragukan kemampuan dari Yulian dikarenakan gestur tubuh dan juga karena dia barusan menari-nari di bar. Yang menurut mereka hal itu tidak menggambarkan gangster pada umumnya.
Namun, Julian membuktikan kebengisannya dengan cara mencabik dan menusuk wajah dari orang yang sebelumnya melihat dia dengan tatapan yang aneh. Ternyata orang yang diserang Julian barusan adalah salah satu pemilik saham dalam bisnis ini. Dikarenakan dia sudah tidak bernyawa, Julian pun menggantikan posisinya dan menjadi salah satu pemilik saham dari The Object. Di tengah perayaannya, Julian mendapatkan kabar yang tidak baik. Ternyata salah satu gangster yang sebelumnya diserang Hutch adalah adik dari Julian yang sekarang mengalami koma. Julian sempat berpikir kalau ini adalah ulah dari The Object. Namun dia semakin emosi ketika anak buah yang menjaga adiknya berkata kalau yang menyerang mereka adalah seorang pria. Dan yang membuat Julian semakin kesal adalah karena mereka semua bisa dikalahkan oleh satu orang pria saja. Di pagi hari seperti biasa, Hutch sarapan bersama keluarganya. Namun di pagi itu Hutch menerima informasi kalau dia dalam masalah. Pria di telepon berkata kalau yang diserang dia malam itu adalah adik dari Julian, mafia dari Rusia. Pria di telepon berkata supaya Hutch menemukan si tukang cukur jika ingin mencari tahu informasi tentang Julian. Namun tampaknya dia bersikap biasa saja dengan informasi ini. Malahan dia berencana untuk makan malam bersama keluarganya dengan tujuan untuk mempererat hubungan mereka. Di tempat kerja, Hutch kembali mendapatkan pesan supaya segera menemui si tukang cukur. Membaca pesan itu, Hutch pun menemui seseorang yang disebut dengan tukang cukur, seorang pria botak yang dijaga ketat oleh para bodyguard. Kalau melihat dari respon pria itu, sepertinya dia cukup mengenal Hutch. Tujuan Hutch menemuinya adalah untuk mengetahui siapa sih sebenarnya Julian ini. Tukang cukur pun berkata kalau Julian ini seorang sosiopat kaya yang mempunyai banyak koneksi. Hundreds of millions of dollars in cash. That said, he's more than a bit weary. Apa yang dikatakan tukang cukur benar. Julian sudah mendapatkan informasi di mana tempat tinggal ayah Hutch. Bahkan dia mempunyai koneksi sampai ke Pentagon dengan cara memeras salah satu staf untuk mencari informasi tentang Hutch Mansell. Terungkaplah sebuah rahasia kelam kalau Hutch ini bukan orang yang sembarangan. Bahkan anak buah Julian langsung berhenti dan tidak mau melanjutkan pekerjaan ini setelah membaca latar belakang dari Hutch. I'm out, no need to pay. Good luck. Sementara itu, Hutch yang tidak khawatir dengan situasi ini malah santai makan malam bersama dengan keluarganya. Namun, situasi berubah ketika Hutch melihat beberapa mobil yang berhenti di depan rumahnya. Dia pun segera mengamankan keluarganya dengan cara membawa mereka masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Tentu saja keluarganya bingung kenapa tiba-tiba acara makan malam mereka terganggu. Don't call 911. Seluruh anak buah Julian mengepung rumah Hutch, namun dia juga sudah bersiap untuk melawan para gangster itu. Tapi dikarenakan kalah jumlah, Hutch pun berhasil dilumpuhkan dengan cara menggunakan senjata listrik. Julian meminta para anak buahnya untuk membawa Hutch dalam keadaan hidup. Hutch yang tersadar sekarang berada di bagasi mobil, namun dia masih bisa melawan dengan cara menggunakan alat pemadam api untuk menyerang. I never met a black Russian before. I get that a lot. Setelahnya dia pun kembali ke rumah untuk mengeluarkan keluarganya dari ruang bawah tanah. Keluarganya melihat seluruh tubuh yang ada di lantai. Mereka nggak menyangka kalau ayah mereka yang selama ini terlihat lemah ternyata bisa menghabisi banyak gangster dengan tangannya sendiri. Dikarenakan situasi yang sudah tidak baik untuk keselamatan keluarganya, Hutch pun memerintahkan supaya keluarganya pergi ke tempat yang lebih aman. Istri Hutch pun berharap kalau dia selamat dan kembali ke mereka dalam keadaan utuh. Setelah mengamankan keluarganya, dia berniat untuk menghilangkan jejak dengan cara membakar barang bukti. Di momen ini Hutch bercerita latar belakangnya ke salah satu anak buah yang masih hidup. Di masa lalu Hutch pernah diperintahkan untuk menghabisi nyawa seseorang karena sudah menipu jutaan dolar dari pangkalan militer di Italia. Namun dia menghentikan niatnya karena pria itu memohon-mohon untuk diampuni nyawanya. Secara diam-diam dia melepaskan pria bernama Alan itu. Kemudian setahun setelahnya dia kembali melihat kehidupan Alan dengan harapan kalau pria itu kembali melakukan kejahatan supaya ada alasan untuk Hutch menghabisi nyawanya.
Namun kehidupan Alan sudah sangat berubah. Dia menjadi seorang pria yang lebih baik. Dia bekerja dengan jujur untuk menghidupi keluarganya. Melihat itu, Hutch cemburu dengan kehidupan baru Alan. Dia ingin kehidupan yang dimiliki Alan sehingga Hutch memutuskan untuk mengundurkan diri yang membuat bosnya tidak senang dengan keputusan Hutch. Sebelum membakar habis rumahnya, Hutch menemukan kalau gelang kucing anaknya ternyata selama ini ada di bawah kursi. Sehingga niatnya untuk berubah menjadi orang yang lebih baik gagal akibat dari gelang kucing itu yang menyebabkan semua rangkaian peristiwa ini terjadi. Dia pun membakar rumahnya untuk menghilangkan jejak di mana para anak buahnya Julian sudah dihabisinya. And I think to myself, Sementara itu di tempat lain, para anak buah Julian diam-diam masuk ke tempat tinggal ayahnya. Namun nasib sial malah dialami anak buah Julian karena ayah Hutch sendiri bukan orang yang sembarangan. come on, Davey. Please turn that shit down. Kita kembali ke Hutch. Kali ini dia bertemu dengan ayah mertuanya. Dia memberikan beberapa emas batangan untuk membeli pabrik milik ayah mertuanya. Melihat jumlah emas batangan itu, ayahnya pun setuju dengan tawaran Hutch. Namun, tidak dengan iparnya yang mencoba menolak. Alasan iparnya menolak karena kalau Hutch membeli tempat ini, tentu saja bisa dipastikan kalau iparnya akan jadi seorang pengangguran setelahnya. What am I gonna do? I don't give a shit. Authorities are still trying to figure out the cause and if anyone else. Setelah mempersiapkan pabrik menjadi tempat pembantaian, dia pun pergi ke tempat bisnis Julian. Di sana, dia membuat keonaran dan yang paling parahnya, dia membakar seluruh uang milik The Object. Tidak sampai di situ saja, Hutch bahkan mengkonfrontasi Julian dengan cara datang ke bar miliknya. Dengan santainya, Hutch makan di tengah todongan semua senjata milik bodyguard yang mengarah ke kepalanya karena dia sudah menyiapkan bom yang hanya dengan sekali tarik saja bisa meledakkan seluruh tempat itu. Tujuannya datang ke bar untuk menyulut emosi dari Julian. Dia sengaja datang dan mengatakan kalau dia sudah membakar semua uang tabungan milik Julian. Bahkan Hutch berkata kalau apa yang dilakukannya adalah hal yang setimpal. Karena sebelumnya, Julian memerintahkan anak buahnya datang ke rumah Hutch dan membuat keributan sehingga dia harus membakar rumahnya untuk menghilangkan barang bukti. Dia juga memperingatkan Julian untuk menjauh dari keluarganya dan dirinya. Namun tidak semudah itu. Julian dan seluruh anak buahnya mengejar Hutch sampai ke pabrik, tempat di mana Hutch sudah mempersiapkan segala sesuatunya jika situasi menjadi rumit. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Julian dan Hutch. Sampailah Hutch di pabrik namun keadaan tidak menguntungkan dirinya. Dia pun terpojok namun untungnya bala bantuan datang dari ayah dan saudara laki-lakinya. Remember when I said don't do nothing stupid? Dad? Ternyata selama ini pria yang berbicara dengannya melalui radio dan telepon adalah saudara laki-lakinya. Anehnya di situasi ini, ayahnya malah tersenyum karena dia sangat merindukan hal ini, di mana kesehariannya sebagai orang tua membuatnya dia bosan. Seluruh tempat itu penuh dengan darah dan selongsong peluru. Semua jebakan yang dibuat Hutch pun membantu mereka yang sebenarnya kalah jumlah. Namun mereka bertiga bukan orang yang sembarangan, ayahnya sudah melatih mereka untuk menghadapi situasi seperti ini. Sampailah di mana semuanya pun selesai. Hutch menyelesaikan peperangannya dengan bos mafia Rusia. Namun tetap saja apa yang dilakukan Hutch ini melanggar hukum di Amerika, sehingga dia ditangkap pihak FBI dan diinterogasi oleh para detektif yang bertanya dia ini siapa dan bagaimana dia bisa melakukan semua ini hanya seorang diri. Namun Hutch berkata kalau dia bukan siapa-siapa dan dia melakukan ini sendirian untuk melindungi ayah dan abangnya. Di saat yang bersamaan, kedua detektif mendapatkan telepon yang membuat mereka bingung, karena mereka diperintahkan untuk membebaskan Hutch. 3 bulan setelahnya, Hutch dan Becca mencari tempat tinggal baru untuk keluarga mereka.
Di saat yang bersamaan, agen perumahan menerima panggilan dari orang yang tidak dikenal yang ditujukan untuk Hutch. Ketika Hutch menerima telepon itu, tidak ada suara yang menjawab. Dan dari situ dia tahu kalau keluarga mereka masih dalam keadaan tidak aman. Melihat situasi ini, mereka berdua pun sepakat untuk mengambil rumah ini dan bertanya apakah rumah ini punya ruang basement. Sehingga ketika situasi memburuk, keluarga Hutch bisa bersembunyi. A basement. Come on, baby, let's get the time.